Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi bagi engkau yang percaya, kau diselamatkan. Dan firman Allah berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Dan satu lagi yang mau saya katakan, Yesus berkata dengan jelas dalam Yohanes 14 ayat 16, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas kehidupan kekal itu diberikan kepada setiap kita yang mau percaya kepadanya. Pilihan ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Selamat kita berehat, kita rehatkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita istirahat di tempat tidur kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita terus menikmati segala kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca masih ayat ini, masih ayat Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya. Saya mau menggarisi Injil Kerajaan Allah. Kalau dalam Matius 6 ayat 33 di sana katakan, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam dalam Roma 14 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Apa yang mau saya katakan di sini? Saya mau katakan tema kita adalah the kingdom of God has come. Kerajaan Allah telah datang. Apa maksudnya kerajaan Allah telah datang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Yang itu berarti Allah sendiri masuk dalam sejarah manusia sebagai seorang manusia. Haleluya. Karena Anda tahu bahwa manusia yang berdosa ini tidak akan mungkin lagi bersama-sama dengan Allah, karena setiap orang yang diutusnya ya selalu gagal ya. Jadi itu membuat keprihatinan yang dalam, walaupun itu sudah direncanakan Allah dari kekekalan, dari kejadian ya. Kita tahu bagaimana Tuhan merencanakan pemulihan ini. Tetapi dia pakai hamba-hambanya, dia pakai imam-imamnya, dia pakai nabi-nabinya, tetapi semua gagal dalam menjalankan tugas ini. Dan itu sebabnya Allah sendiri turun dengan melalui manusia Yesus Kristus. Supaya apa? Manusia Yesus Kristus itu yang menyelesaikan segala masalah yang timbul akibat yang ditimbulkan oleh kerajaan kegelapan. Kita tahu kerajaan kegelapan itu menghancurkan manusia, memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Dan itulah sebabnya Adam yang pertama telah merusaknya di Taman Eden. Taman Eden yang begitu indah, yang begitu luar biasa, penuh fasilitas ilahi, dibuatnya menjadi Taman Eden, dan betul-betul dibuatnya Eden. Dan setelah keluar menjadi keluarga yang Eden. Karena apa? Dari situ kita bisa melihat bahwa dia tidak dapat mengendalikan anak-anaknya. Dan Kain membunuh adiknya Habil.
itu keluarga edan-edanan. Jangan kita menjadi keluarga edan-edanan. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau meninggalkan Tuhan, apalagi isi keluarga meninggalkan Tuhan, ya saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga itu. Pasti akan terjadi selalu pertengkaran, perselisihan, permasalahan. Sedikit saja masalah-masalah yang timbul, maka akan terjadi perang Timur Tengah, perang Malvinas, perang Uni Soviet dan Ukraina, perang Palestina, Israel, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang penting perang. Perang namanya perang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi semua menderita, semua terluka, semua sakit. Dan biarkan manusia Kristus itu datang di dalam kepadamu. Yang kedua kata firman Allah. Jadi saat ini Kristus memerintah di hati manusia. Jadi biarkan Yesus itu memerintah di hati kita. Saya sering katakan, tiap hari saya mengatakan, Engkau memerintah di hatiku, di pikiranku, di hidupku. Intervensi dalam segala hal yang mungkin tidak dapat saya kendalikan dalam hidup ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mampu mengendalikannya. Pagi-pagi pun saya datang kepada Tuhan. Ada itu juga. Ketika saya sore hari atau siang hari atau malam hari bersama dengan keluarga, itu juga saya katakan. Saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah bisa menguasai, mengendalikan diri kita tanpa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa kita biarkan dia menjadi Tuhan dalam tahta hati kita yang paling dalam ini. Siapa yang dapat mengendalikan hati? Siapa yang dapat mengendalikan kehidupan kita? Hanya Tuhan. Dan itu sebabnya biarkan dia bertahta dari hati kita. Sehingga segala dosa di pikiran, dosa di hati, dosa hawa nafsu, dosa pikiran, dan lain sebagainya akan dilenyapkan. Karena apa? Kita bersama dengan Yesus dan kita biarkan Yesus bertahta di dalam hati kita. Dan kalau dia bertahta, dia akan memberikan yang terbaik. Akan ada pemeliharaan, akan ada perlindungan, akan ada, ya kita tahu tugas gembala itu akan ada kita nikmati. Dia yang memelihara, dia yang menuntun, dia yang melindungi kita. Wow. Jadi biarkan kerajaan Allah itu tinggal dalam hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi terjadi di bumi, terjadi di hati kita juga, di pikiran kita, di hidup kita. Sehingga kita melakukan kehendak Allah. Karena apa? Kita biarkan Tuhan memerintah kehidupan kita. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah kuasa dosa dan kuasa setan telah ditaklukkan oleh Yesus. Haleluya. Jadi bagi orang percaya dosa itu sebenarnya harus takluk, ya. Dan kuasa setan tidak dapat menaklukkan orang-orang percaya. Walaupun dunia ini dalam kuasa genggaman si setan. Tapi karena kita ada di dalam kerajaannya, dalam hadiratnya, maka senantiasa kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan biarkan dosa merasuki hati kita, merasuki pikiran kita, merasuki tubuh kita. Melalui hawa nafsu kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui kaki kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Setan sudah ditaklukkan, jangan kau mau ditaklukkan oleh setan. Memang setan katakan apa firman Allah katakan? Dia mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat ditelan dan diluluh. Tapi lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi kalau ada Yesus dalam hidup kita, pasti kita memiliki iman yang teguh. Dan kabar baiknya adalah kita tidak akan pernah menjadi pecundang, kita akan tetap menjadi the winner. Sebab apa? Bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Karena kerajaannya sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam semua tindakan kita. Itu kita dapat rasakan melalui
perbuatan-perbuatan nyata yang kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, dan kita dapat rasakan kerajaan Allah yang memimpin kita, atau Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan. Yang mungkin selama ini ada banyak orang-orang yang suka berkata-kata kasar, berkata bohong, berkata hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ketika kerajaan Allah datang kepadanya, dia dibebaskan dari segala hal-hal itu. Yang jelas ya, kalau kita sebagai orang percaya pasti punya pengalaman bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Kita adalah pendosa-pendosa sebelumnya. Tetapi saya mau katakan bahwa walaupun kita seorang pendosa, kalaupun banyak kejahatan yang kita telah kita lakukan, tapi ketika Yesus kita terima dalam hidup kita, kerajaannya turun atas kita, dan saat dia datang di dalam hatimu, dalam hidupmu, maka sesuatu terjadi. Makanya dia berikan dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, sebanyak orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu dikatakan eksusia. Saya seringkali katakan ketika saya mengen eksusia, bukan dunamis tetapi eksusia, itu adalah hak Tuhan memberikan jurisdiksinya, hak hukum untuk melakukan, memerintahkan segala setan, segala sakit, penyakit untuk berlutut di bawah kaki Yesus. Kau diberi otoritas, diberikan kuasa, diberikan wewenang untuk melakukan. Engkau diberikan kekuatan, diberikan energi oleh Tuhan untuk menaklukkan segala kekuatan setan itu. Jangan pikir setan tidak punya kekuatan. Kau bisa menang bukan karena kekuatanmu. Kau bisa menang menaklukkan setan bukan karena kehebatanmu. Tidak, sama sekali. Tetapi semuanya karena Tuhan. Yang dimana engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Allah ambil kendali. Dan ketika dia mengambil kendali dalam hidupmu, maka setan tidak akan berdaya, dosa tidak akan berdaya. Karena apa? Tuhan akan terus menguatkan kita dengan eksusianya, dengan kekuatannya. Itu sebabnya kita punya power, punya wewenang untuk memerintahkan segala setan-setan itu. Sayangnya ada banyak orang percaya tidak menggunakan eksusianya Tuhan itu. Justru mereka dikendalikan oleh dosa, kejahatan, oleh setan dalam hidup mereka. Mereka melakukan kehendak setan, kehendak bapa pembohong itu. Oleh karena mereka, saya tidak tahu apakah mereka mengerti akan kebenaran firman Allah. Makanya Yesus itu datang untuk apa dikatakan mengajar. Mengajar itu membuka pemikiran. Maka dalam Lukas 24, besok baru saya bawa ini, Lukas 24 di sana dikatakan 24 ayat 45, and he opened their mind, dan kemudian dia membuka pikiran mereka, that they might be comprehend the scripture, supaya mereka boleh mengerti kitab suci. Jadi kalau Tuhan tidak membuka pemikiran kita melalui pengajaran yang diberikan kepada kita, kita akan segala yang menjadi pecundang, bukan the winner. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Dan itu sebabnya biarkan kuasa itu mengalir dalam hidupmu, supaya engkau tidak dikuasai oleh dosa. Karena apa? Kita sudah berada, kerajaan Allah itu sudah datang dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam setiap tindakan-tindakan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus menyatakan segala kekuatannya bagi kita. Mari kita berdoa. Kalau engkau sakit, saya mau katakan Tuhan sangat mau menyembuhkan engkau. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Saya telah menikmati sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Tuhan tidak pernah abai terhadap janjinya. Bukan berarti saya tidak pernah sakit. Pernah juga mau putus nyawa juga udah pernah. Tapi saya mau katakan bahwa saya hanya katakan dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Itu sebabnya saya tidak pernah khawatir akan kuasanya. Dan saya mau katakan dia mampu datang kepadamu. Berimanlah kepada Yesus Kristus. Kuasa kesembuhannya bisa datang kepadamu. Bagi engkau yang mengalami masalah, datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya engkau melihat keperkasaan Tuhan yang hebat itu dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih, biarlah kerajaan-Mu datang kepada kami, sehingga kami boleh mengerti nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai damai itu dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, sukacita yang dari Roh Kudus dalam hidup kami Bapa di surga, dan kebenaran Tuhan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih. Dan bagi mereka yang sakit, mari Tuhan, hamba berdoa kepadamu, kiranya hari ini Engkau mau mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu bagi mereka, di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit saat ini, saya mau katakan, percayalah bahwa oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh mujizatnya engkau sembuh, oleh karena Dia telah berkata, lenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahannya. Kau percaya, engkau melihat mujizat Tuhan, engkau menerima pertolongan Tuhan saat ini juga, malam ini juga, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang mengalami persoalan hidup yang begitu luar biasa, tunjukkanlah keperkasaan-Mu kepada mereka Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka menikmati segala pertolongan dalam nama Yesus. Dan ulurkan tangan-Mu kepada mereka yang mengarah kepadamu Tuhan, yang menyerahkannya kepadamu dalam nama Yesus. Dan keperkasaan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Pantokratus, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mampu menolong setiap orang-orang yang mengalami beban berat. Itu sebabnya Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Legahkan mereka dan tolong pertolongan-Mu datang bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita mau istirahat, biarlah bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap. God bless you.